A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muslim yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal PTS semester 2 untuk PAI kelas 1 sekolah dasar. Anak-anak bisa menyimak beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, Nabi yang dianugerahi kepandaian dan terkenal sangat rajin adalah titik-titik. A. Nabi Adam alaihissalam, B. Nabi Idris alaihissalam, C. Abdullah. Manakah dari ketiga jawaban tersebut yang paling tepat? Semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Ini adalah materi pertama pada semester yang kedua. Kalian bisa membuka kembali materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia nabi yang pandai. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Nah, nabi yang dianugerahi kepandaian dan terkenal sangat rajin adalah tentu saja Nabi Idris alaihissalam. Jawaban yang tepat adalah B. Kemudian contoh soal berikutnya. Manusia dapat membaca dan menulis karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nikmat berupa titik-titik. A. Akal, B. Kaki, C. Telinga. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah memberikan kepada manusia berupa akal, kaki, telinga, dan anggota tubuh yang lain. Dan itu semua berfungsi digunakan oleh manusia untuk kebutuhannya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, akal ini fungsinya adalah untuk berpikir. Kemudian kaki untuk berjalan, sedangkan telinga ini untuk mendengar. Nah, manakah yang sesuai dengan pertanyaan tersebut? Nah, ketika manusia membaca dan menulis tentu saja membutuhkan akal dan pikiran. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah akal. Karena akal itu untuk berpikir. Ketika manusia berpikir, maka dia bisa membaca dan menulis. Kemudian contoh soal berikutnya. Anak yang rajin belajar, membaca, dan menulis akan menjadi anak yang titik-titik. A. Pandai, B. Malas, C. Bodoh. Ketika kita menjadi anak yang rajin belajar, maka sudah sepantasnya anak tersebut menjadi anak yang pandai. Nah, lawan dari rajin itu adalah malas. Kalau ada anak yang malas belajar, malas membaca, maka dia akan menjadi anak yang bodoh. Nah, jawaban yang tepat adalah pandai. Karena sebagaimana peribahasa yang sering kita dengar, rajin, pangkal, pandai. Nah, inilah jawaban yang paling tepat. Soal berikutnya, Rabbi zidni ilman. Lafaz doa di samping adalah bacaan titik-titik. A. Sebelum makan, B. Sebelum belajar, C. Sebelum wudhu. Kita lihat pembahasan berikut ini. Doa sebelum belajar. Nah, ini lafaz lengkap dari doa tersebut. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, jadi lafaz doa di samping adalah bacaan sebelum belajar. Ini adalah awal dari doa sebelum belajar. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sebelum belajar. Soal berikutnya. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW,
Menuntut ilmu itu hukumnya titik-titik bagi setiap muslim. A. Wajib. B. Sunnah. C. Haram atau haram. Nah, hadis menuntut ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya adalah menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, baik muslimin maupun muslimat. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jawaban yang tepat adalah A. Contoh soal berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya adalah A. Tidak ada Tuhan selain Allah. B. Segala puji bagi Allah. C. Maha suci Allah. Ini merupakan doa sesudah belajar. Alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah bacaan dari doa setelah belajar. Artinya adalah segala puji bagi Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, jawaban yang A. Jawaban A, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini dalam lafadznya adalah la ilaha illallah atau kalimat tauhid atau kalimat tahlil, bacaan tahlil, la ilaha illallah. Segala puji bagi Allah ini adalah arti dari alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian maha suci Allah ini bacaannya lafadznya adalah subhanallah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya. Qul huwallahu ahad. Nah, ayat di samping merupakan potongan dari surat titik-titik. A. Surat Al-Falaq. B. Surah An-Nas. C. Surah Al-Ikhlas. Nah, kita lihat berikut adalah lafal dari Quran surah Al-Ikhlas. Bacaannya kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah bacaan dari surah Al-Ikhlas. Nah, qul huwallahu ahad. Ini kita lihat bacaan di samping merupakan potongan dari surah. Nah, ini dari ayat pertama. Ini sama dengan ini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah surah Al-Ikhlas. Nih. Soal berikutnya. Allahus samad. Lafaz di samping adalah bagian surah Al-Ikhlas ayat ke A1, B2, C3. Kita lihat dari surah Al-Ikhlas tadi ya. Ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad. Ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Ayat yang keempat, Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi dari bacaan Allahus samad, kita lihat Allahus samad ini adalah bacaan yang kedua, surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Jawaban yang betul adalah B. Kemudian contoh soal berikutnya. Al-Ikhlas artinya titik-titik. A. Pembukaan. B. Manusia. C. Keesaan Allah. Nah, surah Al-Ikhlas ini berisi pesan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nah, Esa itu artinya adalah satu atau tunggal. Kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ikhlas itu artinya adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya. Di bawah ini yang merupakan lafaz ketiga dari surah Al-Ikhlas adalah A. Allahus samad. B. Qul huwallahu ahad. C. Lam yalid wa lam yulad.
Perhatikan potongan ayat ya pada gambar berikut ini. Sama dengan soal-soal sebelumnya. Yang merupakan lafadz dari ayat ketiga dari surah Al-Ikhlas. Kalian harus menghafal surah ini. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama, ayat yang kedua Allahus samad. Ayat yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Ayat yang keempat walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, manakah yang tepat untuk pertanyaan seperti ini? Jawaban yang tepat adalah ayat yang ketiga itu berbunyi ya lam yalid wa lam yulad. Jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal berikutnya, Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis menggunakan titik-titik. Nabi Idris alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia nabi yang pandai. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Nabi Idris menulis menggunakan pena. Nah, pena itu apa? Pena itu sebagaimana yang kita hari ini. Kalau hari ini kita menulis menggunakan pensil, ballpoint. Pena itu semacam itu, jadi bisa dikatakan pensil atau ballpoint kalau saat ini. Tetapi pena itu sebagaimana yang digunakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Jadi jawaban yang tepat adalah Nabi Idris adalah manusia pertama yang menulis menggunakan pena. Jawaban yang tepat adalah pena. Soal berikutnya, sebelum dan sesudah belajar kita harus titik-titik. Nah, sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa, baik sesudah maupun sebelum. Sebagaimana doa belajar. Nah, sebelum belajar kita berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Maka sebelum dan sesudah belajar kita harus berdoa. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku titik-titik. Doa sebelum belajar tadi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, itu punya artinya adalah ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Jadi sebagaimana soal tersebut, jawaban yang tepat adalah pemahaman. Ini anak-anak bisa menghafal dari arti doa sebelum belajar. Berikutnya arti surah Al-Ikhlas ayat ke-1 adalah katakanlah dialah Allah yang maha titik-titik. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat yang pertama artinya Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Allah yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi jawaban yang tepat, arti dari surah Al-Ikhlas ayat 1 adalah katakanlah dialah Allah yang maha esa. Jawaban yang tepat adalah esa. Contoh soal berikutnya. Sebutkan sifat terpuji Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah orang yang sabar. Beliau adalah orang yang soleh, dikenal sangat tekun dalam belajar. Nama Idris ini mengacu pada kata darosa. Darosa dalam bahasa Arab artinya adalah belajar. Jadi sifat-sifat terpuji Nabi Idris diantaranya adalah yang pertama rajin belajar, yang kedua nabi yang pandai. Nah, ini sifat terpuji dari Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga adalah sabar dan soleh. Setiap para nabi itu punya kesabaran dan kesolehan masing-masing. Kemudian contoh soal berikutnya. Sebutkan dua pesan yang terkandung dalam surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas berisi pesan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa. Kepada Allah kita meminta dan memohon pertolongan. Ini merupakan pesan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Yang pertama, beriman kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua pesan. Yang pertama, kita harus beriman. Iman itu artinya yakin, percaya
bahwa Allah itu adalah Esa, satu, ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas. Kita memohon pertolongan, berdoa hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala misalnya, menyembah pohon misalnya, menyembah batu, menyembah matahari. Itu adalah perbuatan yang syirik, sehingga disebut sebagai orang yang musyrik. Maka kita harus memurnikan tauhid kita, hanya beriman kepada Allah dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian anak-anakku beberapa contoh soal pembahasan dari soal-soal yang insya Allah nanti beberapa soal akan keluar pada saat penilaian tengah semester untuk kelas 1 sekolah dasar. Nah, terima kasih anak-anakku sudah menyimak materi ini dari awal sampai akhir. Kita akhiri bersama-sama pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.